Foodies, jalan yang menghubungkan kawasan Mampang Perapatan dan Kalibata ini emang jadi salah satu kawasan padat penduduk di Jakarta ya. Nama Durian 3 sendiri konon berasal dari 3 buah pohon durian besar yang ada di jalan ini pada zaman dahulu. Namun ada pula nih yang menyebut karena di sini pernah terdapat pabrik korek api bernama Durian 3. Nah, sebelum menjadi tempat peristiwa besar seperti sekarang ini, jalan ini memang sudah ramai banget dilintasi baik dari pagi hingga malam hari. Gak heran kan banyak banget warung makan yang lazis-lazis ada di sini. Sekali-sekali kita cicipin nih satu-satu foodies, cus berangkat! Foodies kawasan Duren 3 di Jakarta Selatan ini lagi disorot banget nih sama media, sama publik. Jadi nggak heran kalau sekarang situasi ataupun kawasan di sini memang jadi ramai banget. Nggak cuma ada polisi ataupun media, tapi di sini ada juga tukang-tukang jajanan. Biasa ya kalau ada keramaian, biasanya pasti ada penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang bermunculan. Kita lihat yuk ada apa aja di sini, Foodies. Ada gula, ada semut. Udah jadi tradisi warga Boston 2 ya Foodies, di mana ada keramaian di situ semuanya kumpul tumplek jadi satu. Gak ketinggalan nih mulai dari anak-anak sampai orang tua loh. Kayaknya pada kena FOMO ya, fear of missing out alias kepengen ikutan eksis setiap ada yang lagi tren atau happening. Jadinya ya rame bener. Kayak gini nih Foodies. Dan keramaian ini nih yang jadi ladang cuan banget buat abang-abang penjual jajanan receh. Ada somai ini. Pak, ini emang biasa mangkal di sini atau karena lagi rame terus kesini nih Pak? Enggak, ini kadang-kadang saya mangkalnya sono di dalam. Oh, mangkal di dalam. Iya. Karena baru sampai jadi masih lumayan komplit nih somainya. Kita ceki-ceki ya. Ada somai, pangsit, pare, telur, tahu, dan juga kentang. Ih, cocok banget nih, tinggal disiram itu pakai saus kacang, kecap. Sausnya dikit aja ya bang ngomong-ngomong. Cus, udah jadi deh tuh. Iya, terima kasih Pak. Jadi somainya udah jadi satu porsi segini 15.000 campur-campur. Langsung aja kita makan. Jadi ya Foodies kalau makan di tempat rame karena dadakan ya mau nggak mau makan juga diri, nggak ada tempat duduknya. Nggak apa ya Pak ya, makan sambil berdiri ya Pak ya. Dimaklumin ya Kak Yosi, sambil icip-icip somai sambil ikutan nimbrung juga nih sama warga yang ada di sini. Kalau pedagang sih udah pasti laris manis banget nih Foodies. Somainya teksturnya lembek, jadi ketika tadi kunyah emang nggak perlu effort lebih. Jadi langsung mulus aja gitu di mulut, nggak perlu ada perlawanan ataupun dikunyah yang gimana-gimana. Kuy, makan lagi Foodies. Lumayan lah ya buat tipikal makanan berat tapi pas buat ganjel perut banget nih. Ini sih calon-calon keasikan nontonin keramaian, terus tiba-tiba abis aja deh tuh sepiring somai. Habis Pak, somainya. Biasanya kok cuma satu Foodies. Kalau rame-rame kayak gini, ada juga pedagang lainnya. Kita cari, ini udah selesai, kita cari yang lain. Yuk, makasih ya Pak. Ayo, datang Mas. Kuy, kita geser ya. Masa iya abis makan gak minum sih Foodies, seret atuh. Habis makan, tadi belum minum, pas banget ada yang jual minuman. Kita pesen apa yang enaknya ya? The one and only, apalagi kalau bukan es teh manis. Pelepas dahaga yang pas banget nih, belinya ya di Starling ini nih Foodies. By the way ya Foodies, karena rame-rame kayak begini nih, pendapatan si Bapak Starling tuh bisa naik 300% dari pendapatan normalnya loh. Wadidaw! Kalau dalam sehari biasanya dapat 200.000, sekarang bisa sampai 600.000 rupiah. Jelas aja kan kalau ramenya kayak begini, emang percaya sih tuh semuanya udah langsung auto keluarin HP kalau lagi yang viral-viral. Foodies lihat deh. Jadi nggak cuma media doang yang kesini untuk ngambil peristiwa ini, tapi juga ada orang yang lewat sengaja berhenti tuh, yang mau bawa motor tuh. Update videoin dari HP, ya mungkin untuk diupdate di sosial media kali ya. Ayo Foodies, biasanya sini ya kalau lagi ada keramaian gini pasti ketemu sama kuliner yang satu ini nih. Yes, benar banget, bakso Foodies selalu ada di segala situasi dan kondisi. Ini nih Foodies, ini bakso, jajanan yang nggak pernah absen, nggak peduli peristiwanya kayak apapun. Di keramaian, set, pasti selalu ada di sini. Nggak usah dicari, udah langsung muncul bakso.
Wah, komplit plit. Ada somai, bakso, dan nasi goreng. Kalau aus gampang, tinggal mampir aja tuh ke Starling. Tapi ya nikmatinnya kayak begini nih, agak beda ya kan? Di tengah keramaian banyak yang lalu lalang dan nontonin yang lagi hype banget itu, ya kan? Tetap dimakan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, lokasi jajan kali ini spesial banget loh. Ozan mau ngajak ke suatu tempat yang lagi viral dan bikin penasaran netizen. Foodies mau diajak kemana sih nih, Zen? Nah, Foodies, ini tuh yang lagi viral di Duren 3, Wrap and Roll. Langsung aja kita tanya gimana nih, apa nih yang ada di sini nih. Udah paling bener sih kita main yuk ke kedai yang jago bikin lidah berdendang nih dan bikin perut kekenyangan. Namanya Wrap and Roll. Wah, dari namanya aja udah bikin kepo ya Foodies, kayak gimana nih ya? Nah, di sini pemeran utamanya adalah si putih kulit lumpia. Tinggal isiannya aja nih yang unik-unik bingits. Mind blowing gitu kalau kata anak zaman now. Kalau biasanya mie samyang yang ekstra pedas dijadiin bahan buat mukbang, nah di sini beda. Mie asal Korea Selatan ini malah jadi isian kulit lumpia bareng sama jagung dan selada. Kebayang gak Foodies gimana uniknya? Langsung aja Izan kita bikin bareng sama si Abang Skuy. Diambil. Ditaburin aja? Di tengah, oke. Taruh di tengah. Gini, aman? Wah, kalau kulit lumpianya banyak begini dijamin deh kriuk renyahnya nggak ada lawan. Biar makin maknyus, tambahkan juga nih sama aneka saus. Ada saus keju, saus chipotle, dan saus pedas. Spektakuler ya. Terus mana nih si artis dari Korselnya? Kok belum muncul juga sih Zen? Sekarang nih yang terakhir nih. Ini nih. Mana jadinya Foodies? Samyang taruh ke kulit lumpia. Tumpuk aja Mas. Tumpuk aja. Sekalinya muncul, samyangnya nggak tanggung-tanggung loh Foodies. Lihat tuh meluber kemana-mana ya kan? Nah sebelum dijadiin isian lumpia, samyangnya sudah direbus terlebih dahulu. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak matang. Apalagi sampai keras di bagian dalam. Wah, saya takut gagal nih Foodies. Jadi biar Masnya aja yang udah ngerti Foodies, yang gulung. Udah Zan, kayaknya bagian melipat lumpia kasih abangnya aja kali ya, daripada malah berantakan lagi. Lumpianya udah rapi di wrap, nah ini bisa langsung deh tuh digoreng selama kurang lebih 10 menit sampai kecoklatan. Nah kalau tadi kan si abangnya udah ngegulung lumpianya nih, sekarang gantian dong Zan. Coba deh bolak-balik goreng lumpia isi samyangnya, bisa nggak? Aduh, deg-degan nih saya Foodies. Wah ini gimana nih? Dibalik ke samping, kebalik sini. Wah, susah Foodies ternyata kalau misalnya nggak mahir tuh. Oke lah Ozan, kalau belum bisa bolak-balik hati ayam, minimal bisa lah ya bolak-balik lumpia jumbo ini. Canda. Oke, Korean samyangnya udah. Nah tenang, yang sensasional belum habis kok. Masih ada lagi nih menu lumpia isi jasuke alias jagung susu keju. Wih, jasuke yang ini gak ditaruh cup nih Foodies, tapi dicampur dengan kulit lumpia. Sama kayak menu sebelumnya, 4 kulit lumpia digelar lagi nih di atas piring dan tinggal campur-campur deh tuh isiannya. Pertama taruh dulu ya, si bahan utamanya yakni jagung manis. Jasuke pasti ada jagungnya dong gitu ya. Di tengah lagi, di tengah. Tup. Lagi kah? Segitu cukup? Lagi. Lagi banyak Foodies. Butiran-butiran jagung. Lanjut, parut keju di atas jagung. Jangan lupa keju yang digunakan ini jenis cheddar ya. Kalau keju lain kurang pas gitu rasanya nanti di lidah. Penutup tinggal siram dengan kental manis, bungkus lumpia dan goreng deh hingga golden brown. Kalau Foodies perhatiin ya, tahun 2022 itu emang kayaknya tahunnya kulit lumpia bersinar gak sih? Terbukti nih banyak banget loh kedai yang menyajikan aneka kuliner berbahan lumpia. Tapi untungnya kedai yang satu ini gak kehabisan ide loh buat bikin pelanggannya anti bosan. Ada aja menunya. Satu lagi nih yang gak kalah paripurna, sweet roll isi pisang coklat. Isiannya dikasih pisang uli yang disiram dengan saus coklat. Coba lihat tuh, sama sekali gak pelit kan ngasih coklatnya? Pisang uli dipilih karena ukurannya nggak terlalu besar ataupun kecil. Rasa manisnya juga pas banget di lidah kebanyakan orang Jakarta. Wah Foodies, makanan Ozan kayaknya udah banyak banget nih ya. Cis, kita icip dulu kali Zan. Masa masak mulu dari tadi? Foodies kan juga udah nggak sabar kali. Waduh, langsung kita cobain aja kali ya Foodies ya.
Wah, terus bentukannya itu, lihat nih potongannya. Pas di mulut, dia itu nggak kegedean, jadi di rollnya gampang, di wrapnya gampang gitu foodies. Nah, tapi yang ini gede banget sih, ini kayaknya porsi jumbo nih. Dicobain ya foodies ya. Wow. Wah, ukuran savory wrap Korean samyangnya ini gak main-main. Harus buka mulut lebar nih ya Zan, biar gak berantakan. Ngomong-ngomong rasanya gimana nih? Tekstur dari kulit lumpianya itu crunchy banget. Dicampur dengan ada telur kan di dalamnya, jadi gurih. Terus rasa manis jagungnya itu nggak ketinggalan foodies. Jadi manis, gurih, pedesnya nyatu. Aduh Ozan, pantas makannya lahap banget. Rasanya pas banget tuh semuanya di lidah, lazis. Dan semakin lazis lagi nih karena percampuran saus keju, saus chipotle, dan saus pedesnya bisa bikin pedesnya samyang tuh jadi nggak dominan. Jadi kayak balance gitu sama rasa lainnya. Pokoknya enak banget deh. Oke, yang pedes udah, kita lanjut skuy. Cobain si manis jasuke. Dari jagungnya manisnya dapet. Tekstur crunchy dari lumpianya oke. Gak lupa ada kejunya di dalam, jadi sedikit gurih asin. Ada susu lagi, manis. Kombinasinya pas foodies. Sweet roll ini sih udah pasti pilihan yang tepat banget ya foodies kalau mau makan jasuke tapi versi goreng. Gak akan bosen deh kamu. Nah, yang manis-manis masih ada satu lagi nih, si choco banana. Emang kalau udah pisang coklat, susu itu bukan sesuatu yang gagal foodies. Lihat nih. Dalamnya lumer banget, di mulut lumer. Terus manisnya juga nggak terlalu manis kan foodies. Soalnya ada pisang yang kalau misalnya kita gigit tuh, crispy dari kulit lumpianya tuh berasa di mulut kita kayak Gimana foodies? Jadi kepengen gak? Kebayang dong coklatnya tuh pecah banget, lumer di mulut berbarengan sama bunyi kriuk dari kulit yang digoreng garing. Wih, sensasinya seru banget. Camilan-camilan yang enak kayak begini ternyata harganya receh dong foodies. Satu porsinya berkisar antara 15.000 aja sampai paling mahal nih 30.000. Wow, mursida ya. ini baru makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Sikat! Yes, this is food fact nih foodies just for you. You know what? Kawasan Duren 3 yang lagi sering banget ya kita dengar ya kan, hot banget ya di mana-mana. Nah, ini dinamai Duren 3 bukan gara-gara dulunya ada kebun duren loh ya, tapi karena di sana ada pabrik korek api yang namanya Duren 3. Waduh, jauh ya foodies. Kirain dulu tempat nongkring-nongkring kulineran sambil nunggu duren runtuh nih. Tapi ya kalau sekarang nih sekitaran kawasan sini tuh emang jadi surganya para pengabdi makan receh loh. Banyak banget makanan enak yang harganya ramah banget di kantong. Dan macamnya juga banyak. Dari makanan berat, camilan, atau mau ngeduren beneran juga sabi banget. Yang kabita sama duren gara-gara keseringan dengar Duren 3 ada nih jajanan duren yang lazisnya. Waduh, bikin momen ninggoy banget deh. Cius, nggak bohong. Pokoknya yang demen duren dijamin bakalan resah dan gelisah saking ngilernya. Tada, ini dia kolak durian dan bubur kampiun dari Bukit Tingginan lama banget. Lokasi warung ini nggak susah ditemukan kok foodies, posisinya tepat berada di ujung Jalan Duren 3, tepatnya di lampu merah pertigaan yang mengarah ke Kalibata. Food fact foodies, kolak durian di sini always disajikan fresh loh. Sehari masaknya sampai 2 kali. Masak yang berulang ini dilakukan untuk menjaga kualitas rasanya. Karena jujur li ya, bahan-bahannya itu sederhana bingit. Cuma santan, gula jawa, garam, dan daun pandan. Jadi masaknya kudu berbeza. Dan yang pasti basinya nih, kudu mesti harus wajib banget pakai buah durian yang gemoy-gemoy. Nah foodies, ini jadi ini adalah santan biangnya. Terus ini kalau mau dibikin kolak durian, ini dipisahin di sini terus dimasak secukupnya ya Bu ya, sesuai dengan yang mau dijual. Nah, ini dia nih foodies. Ini yang bikin enak. Wow, baunya semerbak foodies. Walaupun pakai masker tetap kecium ya ini ya. Durian dimasukkan kalau santannya udah mendidih foodies. Nah, proses ini dilakukan agar kulit buah duriannya tuh nggak terlalu hancur, tapi aromanya tetap dong kental.
Seporsi kolak durian isiannya ini cuma pakai ketan putih dan kuah santan durian aja foodies. Tapi kalau untuk bubur kampiun isiannya lebih rame. Ada ketan putih, ketan hitam, bubur sumsum, kolak pisang, dan serikayo asli Bukit Tinggi. Nah, kalau udah tercampur semuanya nih, tinggal siram deh itu dengan kuah santan duriannya. Soal rasa gimana? Wih, onde mande, lama bana. Gurihnya santan yang bercampur dengan gula Jawa ditambah rasa istimewa dari buah durian bikin kolak ini tuh kayak macam kolak sultan. Dagingnya tebel-tebel foodies, sepadan banget nih sama harganya yang 35.000 per porsi. Nih foodies nih ya, ini duriannya nggak kaleng-kaleng foodies. Nih, dia lumer banget terus bercampur sama santannya yang kental. Nih, dia makannya pakai ketan foodies. Manis, kental, terus nih ini masih ada yang nempel nih. Ini kayaknya sayang banget kalau dilewatkan foodies. Kolak duriannya maka receh approve ya. Nah, bubur kampionnya juga iya dong, karena cuma di sini nih kayaknya bisa makan bubur kampion pakai kuah durian. Istimewa. Ayo, ngiler kan? Masa nggak ngiler sih? Gaskan atuh main-main ya ke Duren 3 dan rasakan sendiri nih sensasi menikmati menu receh yang rasanya nggak recehan dong foodies. Nah, buat foodies yang musuhan sama Duren, tenang, maka receh juga mau spill kok salad ala Nusantara di Duren 3 yang recommended banget pokoknya. Yes, apalagi kalau bukan gado-gado. Foodies, sesuai namanya, warung gado-gado ini memang berada di Jalan PLN Duren 3, tepat di pertengahan antara Mampang Perapatan dan Kalibata. Jalannya sih memang nggak terlalu besar, tapi sering banget dijadiin alternatif rute kendaraan saat Jalan Duren 3 Raya sedang macet-macetnya. Nah, nggak jarang tuh yang lewat sekalian mampir deh ke warung gado-gado ini buat istirahat sejenak dan mengisi perut. Sekali dayung 2-3 pulau terlewati ya nggak? Mantap dong! Sekilas sih emang kayak gado-gado gerobakan biasa kan, tapi ternyata you know what, Joe Richard aja sampai terkejut dong. Ini foodies, bukti gado-gadonya istimewa punya, saking ramenya yang beli kudu pakai ulekan raksasa. Jadi biar sekali ulek tuh foodies bisa langsung bungkus 15 porsi. Wih, mantap kali bang. Untuk isian gado-gadonya ada timun, pare, kentang, sayuran hijau, toge, kacang panjang, tahu, telur rebus, dan juga jagung manis. Yang pastinya semuanya dilumuri sama bumbu kacang yang endes serendas. Bisa request nih mau pakai nasi atau lontong. Kamu suka yang mana? Biasanya nih you know what 5 jam udah ludes. Ya wajar sih, sayuran itu seger crunchy, porsinya juga no play-play, dan bumbu kacangnya juga endolita bing-bing. Jo aja sampai terbuai itu sama bumbu kacangnya. Enak banget ya Jo. Bumbu kacang yang satu ini kental banget. Pokoknya kita betul-betul dimanjain deh dengan bumbu kacangnya ini. Dia nggak pelit banget. Seporsinya start from 18.000 aja. Kalau mau top up jadi porsi barbar banget, boleh kok foodies, asal jangan ngutang ya. Yang pasti sih bisa custom level pedesnya nih. Kayak Jo tuh foodies, requestnya pedes level ketika netizen tuh kayaknya sampai gobios dia keringetan. Mantep banget kayaknya. Walaupun pedes banget, tapi pedes yang enak buat dinikmatin, bukan pedes yang ngeselin itu. Makan receh, bener receh, harga receh, tapi rasanya enggak recehan. Foodies, masih inget dong gimana meriahnya gelaran MotoGP Mandalika Maret lalu? Siapa sangka ya dari hajatan internasional itu ternyata imbasnya bombastis juga loh. Banyak orang nih dari dalam hingga luar negeri yang jadi ngefans banget sama masakan Lombok Nusa Tenggara Barat. Kayak si Ivan nih, kangen alias BM masakan Lombok tuh dia katanya. Untung aja nih foodies di daerah Kalibata ada loh satu kedai yang jual aneka masakan Lombok dan oke punya rasanya. Namanya Ayam Pelecing Lombok. Langsung kita gerebek ya. Menunya apa nih andalan di sini? Ada ayam bakar taliwang, ada ayam pelecing Lombok, ada nila bakar, ada nila goreng, ada sama ikan cakalang. Oke, kalau yang paling khas Lomboknya nih yang saya pengen cobain. Yang khas Lombok dan yang beda dari kita ini jadi tonjolannya ayam pelecing Lomboknya. Ini nih ayam pelecing ya. Mau menu ayam, ikan, atau yang khas Lombok kayak taliwang dan pelecing tersedia semuanya. Kalian lihat masaknya aja kali ya. Skuy, seru kali nih Van. Mulai dari yang pedas hot-hot nih, si ayam pelecingnya dulu. Oke.
Ini apa nih yang ini nih? Yang ini ayam pelecingnya. Oh, ayam pelecingnya. Oke. Nih, foodies lihat nih. Aslinya ayam-ayam dia montok-montok gede-gede kayak gini ya. Cuma ini kenapa Mas? Maksudnya ini kayak kita udah jadiin dia bagian-bagian lebih kecil gitu. Biar bumbunya lebih meresap lagi. Oh iya, buat yang belum familiar sama plecing, ini tuh sejenis sambal yang menggunakan terasi Foodies, yang ini hanya ada di bumbu Lombok plecingnya Foodies, ditambah dengan tomat ulek dan kemudian ditaburi sama kacang tanah. Nah, kalau tadi menunya udah banyak nih ya, cita rasanya orisinal nggak nih? Racikan turun-temurun dari nenek. Ini kalau misalkan orang warga Lombok bilang enak tuh apa? Ya karena racikan turun-temurun. Nama bahasa Lomboknya apa Mas? Mai gati. Mai Gati. Ini pasti racikan yang Mai Gati banget. Wow. Ini kedai emang spesial banget sih, numero uno buat Ivan. Pas banget nih Foodies ketemu si ibu yang bisa hauce-hauce, fix ya kan jadi pelanggan tetap nih kayaknya Van. Gak hanya ayam Foodies, plecing juga sering banget diduetin sama kangkung. Jadi terkenal banget nih yang namanya plecing kangkung. Uniknya dari kuliner plecing, sayurnya nggak boleh dipotong-potong, harus utuh satuan Foodies. Jadi kalau Foodies makan plecing kangkung, makannya harus pelan-pelan ya, hati-hati keselak. Ini bumbu pelecingnya. Iya, bumbu pelecing kangkung. Pelecing kangkung. Pedas juga. Pedas juga. Tapi pedasnya pedas seger dia. Soalnya pakai sambal. Banyak macamnya pedasnya di sini Iya, ya. ada 3. Apa ya? Satu pedas, Pedas nampol, pedas nampol, pedas gurih, pedas gurih. sama pedas seger. Gimana nggak seger ya Foodies, tomat yang dipakai untuk sambal pelecingnya aja banyak banget. Sekilas pelecing kangkung ini mirip dengan pecel, ya kan? Cuman kalau pelecing pakai kangkung, toge, ulekan tomat terasi khas Lombok, kacang tanah yang disangrai bukan diulek, dan perasan jeruk limau. Dan rasanya ada pedas, asam, asinnya juga seger, campur jadi satu. Mantul! First bite kita ya. Ini dia ayam pelecing Lombok. Cobain, selamat makan ya. Ini benar-benar ya, menurut aku first impression-nya yang berasa banget waktu kita cicipin ayam pelecing ini. Pedasnya memang nggak main-main. Buat foodies yang suka banget makan pedas, pasti cocok banget. Waduh, ternyata ya meski udah dibikin sesuai lidah orang Jakarta, pedesnya masih nyelekit banget sih. Gak kebayang ya Foodies kalau makan langsung di Lombok. Makan satu ayam bisa sambil minum 10 gelas air nih kita. Dan menurut aku, ini sesuai banget nih, resep turun-temurun dari neneknya si Mas di Lombok. Rempah-rempah yang dimasukin, buat dia nggak sekedar pedas, tapi sisi gurihnya dapet. Terus tadi nih, limo yang tadi aku peras, buat rasa tuh makin gurih. Fix. Hen hauce. Pedesnya kebangetan nih si Ivan sampai merah kayak begitu. Hidung mulutnya lihat deh, semuka kayak merah membara. Ya biar nggak pedesan sekarang kita cobain dong yang pelecing kangkung ini. Siapa tahu bisa meredakan amarah, maksudnya meredakan pedesnya si sambal pelecing. I love you nih. Ini I love you banget. Ini wah ini banget. Dia meskipun pelecing, cuma di sini memang sensasi pedasnya rada beda Foodies. Kalau di sini, jadi aku bilang nyelekit banget. Yang ini bener-bener seger dari sayur-sayuran ini ketemu sama segernya si bumbu pelecing ini. Pedasnya 4 aku rasa. Ini nggak terlalu pedas. Kayak kapol ya Foodies, pelecing kangkungnya bisa bikin rasa ayam sambal pelecingnya nggak terlalu sadis deh tuh. Campuran cabai merah dan cabai rawit di sambal pelecing ini yang kerok banget yang bikin Ivan sampai keringetan. Bikin pedesnya itu loh nggak ketulungan Foodies. Kayaknya si ayam taliwangnya udah manggil-manggil nih. Kita cobain ya. Kita cobain ya. Ini dia ayam taliwang khas Lombok di sini. Ayamnya gede. Dan dagingnya tuh nggak alot, empuk banget. Kaget loh. Kadang-kadang kan kalau ayam kampung kita ketemu rada alot, gitu rada keras ya. Tapi ini benar-benar empuk. Nah Foodies, yang bikin ayam taliwang ini empuk pakai banget karena ayamnya sudah melewati berbagai proses. Kayak lika-liku kehidupan aja nih dia. Ayamnya direbus, terus dibakar asap, terus digoreng hingga dibakar Foodies. Lalu diolesin lagi tuh dengan bumbu taliwang hingga jadi sedap banget dan juga lembut. Nah kalau masalah pedas, ini ngomong-ngomong taliwangnya gimana nih Van? Pedesan pelecing atau taliwang? Rempahnya juara, tapi pedas.
Ini pedasnya aku kasih level kalau udah sampai 10 di 6 lah. Ternyata masih pedes juga dong si ayam talibangnya. Ayo Van, semangat ya. Meski bibir kayak udah jontor tuh, harus habis dong, gak boleh mubazir. Foodies, info harga. Satu porsi ayam pelecing bisa kamu dapatkan dengan harga Rp24.000 aja. Dan kalau ayam talibang seharga Rp27.000. Oke, abis ini aku mau hunting lagi makanan-makanan yang pastinya menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Stay tune di Makan Receh. Foodies, udah sore nih, jamnya makan receh, waktunya kita ngereceh, tapi yang rasanya nggak recehan dong ya, skuy. Rizky Tam lagi hunting nih di bilangan Kerendang Foodies, konon di sini surga kulinernya Jakarta Barat. Tunggu Ki, aduh gimana sih, Foodies bukannya disapa malah dicuekin deh, emang nyari apaan sih kamu? Ada cicinya. Ini Ci, lagi masak apa Ci? Lagi masak sop ikan khas Pontianak. Sop ikan khas Pontianak. Jarang-jarang lah Foodies ada sop ikan khas Pontianak, tapi dari Jakarta Foodies. Ya ampun, udah lapar pakai banget nih kayaknya. Baru kena aromanya aja udah bikin kaki nurut sama maunya hidung. Warung yang menyajikan kuliner khas Pontianak ini sudah ada sejak tahun 2015. Ada banyak pilihan menu yang ditawarkan, tapi ini nih yang istimewa. Kalau yang menu spesialnya apa Ci di sini? Spesial sop ikan. Sop ikan. Kalau ini apa Ci? Kayak bubur nih Ci ini? Iya, bubur. Bubur ikan. Foodies, ini unik banget sih Foodies. Ada bubur ikan. Biasanya sih aku dengar tuh bubur dari ayam. Kalau ini bubur ikan. Foodies, ada yang pernah icip makanan ini nggak? Nah kalau belum, sekalian nih Rizky colong-colong ilmunya cara meracik bubur ikan. Boleh ya Ci? Pertama, siapin dulu seladanya ya Foodies. Selada yang sudah bersih disiram dan dibilas dengan air mendidih. Jadi meskipun cairannya segar tapi higienis dong. Nah ini dia buburnya. Iya, kalian nggak salah lihat kok, buburnya emang terbuat dari nasi yang direndam dengan kuah kaldu ikan. Jadi Foodies, ternyata bubur ikan itu bukan daging ikan Foodies, tapi nasi yang udah jadi nasi kayak gini, dia direndam sama kaldu ikannya ya Ci ya? Oh boleh Ci, langsung dituangin. Sembari menunggu nasinya mengembang dan melunak, kita siapin daging ikan nih skuy. Daging yang digunakan adalah daging ikan kakap yang sudah dipotong seperti ini Foodies. Nah ada tipsnya nih, cara mencuci daging ikan supaya nggak amis. Ini dia. Ini air apa nih? Air beras sama Oh, ini biar apa Ci? biar bau amisnya. Oh, biar nggak bau. Amisnya. Oh, biar nggak bau amis Foodies. Perendaman dan pencucian daging ikan dalam air beras akan membuat aroma amis berkurang Foodies, dan daging ikan jadi lebih lembut deh. Oke, selanjutnya daging ikan direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menitan. Nah, nasi yang sudah menjadi bubur tinggal dipindah di atas lada, lalu disusul daging ikan yang sudah matang Foodies. Ini bener-bener, lihat. Daging ikannya merumpah ruah banyak banget. Tips, sekarang tinggal kasih bumbunya aja ya. Ada kecap manis, kecap asin, daun seledri, dan bawang putih goreng. Sementara kuahnya terbuat dari kuah kaldu ikan yang dibumbui sama bawang putih. Sedap. Nah, Foodies, ini dia bubur ikan khas Pontianak. Kita makan bareng-bareng yuk, Foodies. Sebelum icip-icip, kita intip dulu yuk. Kayak apa sih sop ikan itu? Nah Foodies, isian sop ikan tuh bisa milih. Kalian mau full daging ikan aja bisa, atau sop campur yang isinya daging ikan, kulit ikan, dan perut ikan. Sabi, cara penyajiannya sama seperti bubur ikan nih. Bedanya kali ini nggak pakai nasi. Nah untuk merebus kulit ikan butuh waktu lebih lama dari daging ikan yang cuma 5 menit aja. Wah, udah lengkap nih sajiannya. Ada bubur ikan dan sop campur plus bonus es jeruk Sonkit. Langsung aja yuk, mari cicip. Pertama aku bakal nyobain bubur ikannya. Kita cari nasinya nih. Oh, ternyata nasinya di bawah, Foodies. Tuh. Nasinya di bawah. Mantap, Foodies, beneran. Ini enak banget. Kuahnya seger, fresh, kaldu ikannya bener-bener berasa banget. Nah kalau nasi buburnya gimana nih? Rasanya tetap kayak nasi atau benar-benar lembut kayak bubur? Namanya juga bubur ikan, pasti ada daging ikannya. Ini ikan kakap. Tuh, banyak banget Foodies, lihat porsinya. Mereka nggak pelit ngasihnya. Kita cobain.
Lembut banget. Rasa lidah jadi makin meriah karena ada sambal cabai hijau, racikan khas dari sop ikan 388 dan perasan jeruk Sunkist. Aku baru pertama nih dengar sambal dicampur daun kemangi. Wanginya kayak gimana? Kita cobain. Wow. Daging ikannya, sayurnya, bubur ya. Bener-bener ini kombinasi yang pas banget. Wangi kemanginya nggak lebay juga, nggak terlalu strong, tapi tetap ada wangi khas gitu di mulut. Sebelum perut keburu kenyang, sisain ruang Ki buat sop campurnya. Ini isinya ada daging ikan, ada kulit ikan, dan sama perut ikan. Tapi tadi pas aku tanya sama cicinya, perut ikannya lagi habis foodies, tapi nggak apa-apa. Ini juga kayaknya enak banget nih. Kita cobain. Aroma kuah sop ikan tuh hampir sama foodies dengan bubur ikan. Cuman karena di sini kan nggak ada buburnya yang rasanya tawar nih. Jadi kuah sop ini kayak lebih terasa gurihnya gitu di lidah. Menurut aku ini kuah kaldu ikannya lebih strong lagi karena dia bener-bener semuanya tuh ada daging ikan, ada kulit ikan. Makan daging ikan kayaknya udah biasa ya kan? Tapi nih, seberapa sering coba kalian makan kulit ikan? Atau jangan-jangan ada yang nggak doyan ya? Padahal enak loh foodies. Foodies lihat, ini kulit ikannya tuh gede-gede banget potongannya. Sama si dagingnya, gede juga potongannya. Cobain. Daging ikannya, kulit ikannya lembut banget. Kenyal, crunchy-nya juga ada. Selain kedua menu tadi, ada juga menu bakso ikan dan bakso sapi nih foodies. So, kalau kalian kesini tinggal pilih aja menunya ya. Kisaran harganya mulai dari 30.000 aja. Catet, warung sop ikan 388 buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.